Alhamdulillah pemesanan kita ya sudah cukup banyak ya, dan hampir semua daerah banyak reseller kita di beberapa provinsi di wilayah Indonesia. Bahkan alhamdulillah juga kita sudah melakukan ekspor juga ke Malaysia, dan juga ada juga permintaan dari Brunei dan Singapura ya. Ini dari bahan katun spandek ya. Katun spandek itu mempunyai kualitas adem, nyaman, dan juga enak dipakainya. Ini contoh-contoh legging yang sudah jadi ya. Kurang lebih leggingnya Bang. Ini ada stok polos. Ini beberapa macam warna ada. Iya. Jadi L semua. Ini siap dikirim, siap dipasarkan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Reni. Saya adalah ownernya R3 Legging. R3 Legging ini itu kita spesifiknya ke leggingnya anak-anak. Mulai dari ukuran paling kecil tuh XS buat anak 2-3 bulan, sampai dengan yang paling besar triple itu untuk anak yang 14 tahun. Saya mulai usaha ini awalnya benar dari keisengan aja sebagai seorang ibu rumah tangga yang pengen punya penghasilan tambahan. Terus lama-lama permintaan untuk legging anak ini lumayan cukup banyak juga, sampai akhirnya saya memutuskan untuk memproduksi sendiri. Itu prosesnya kita hampir 2,5 tahun yang lalu. Produksi ini kita jumlahnya makin lama alhamdulillah makin tiap hari makin bertambah terus, dikarenakan seperti yang saya bilang itu leggingnya anak-anak nggak ada matinya. Jadi kalau untuk ibu-ibu pemula atau yang mau sudah mahir jualan pun, legging anak ini mah paling top best seller deh kalau untuk kita jual sebagai ibu rumah tangga yang mau dropship juga bisa gitu. Memang banyak juga permintaan untuk yang dewasa, Bu. Tapi sepanjang perjalanan ini saya lihat itu untuk anak-anak ini tuh selalu paling dicari. Karena apa? Dari harganya, dari harga kita itu untuk harga per kodi, karena kita konveksi sendiri itu dimulai dari harga 10.500. Sedangkan dewasa itu kita mulai dari harga 35.000. Kenapa? Karena dikarenakan pemakaian bahan yang dewasanya cukup banyak dan cukup berat. Jadi pemakaiannya cukup banyak, akhirnya harganya juga cukup lumayan tinggi. Tapi kita juga bikin untuk produk dewasa, tapi tidak sebanyak yang anak-anak punya gitu. Sama kita usaha ini ya namanya ada yang suka dan ada yang suka, itu mah wajar ya Bu ya. Kalau bagi saya yang suka alhamdulillah untuk motivasi, sedangkan yang tidak ada aja misalnya yang kekurangan kita, itu saya anggap itu kritikan buat saya pribadi, biar kita makin tahu kekurangan kita ada di mana, kita akan coba perbaiki gitu. Mungkin dari sisi segi jahitan yang di tengah-tengah kadang biasanya ada yang lepas, itu balik lagi karena tergantung dari cara mereka untuk mencuci pakaian, karena kan ini kan memang bahan katun spandek, kita pakai bukan lokal punya, impor semua. Biarpun yang merek apapun, yang branded apapun, itu tetap kalau kita salah pemakaian, salah cara mencucinya, pasti benang yang di dalamnya juga copot gitu. Produksi barang itu pasti sesuai dengan keinginan saya dulu. Kalau saya sendiri merasa nggak nyaman untuk digunakan, saya nggak akan produksi. Karena apa? Pasti tingkat kenyamanan dulu, apalagi buat anak-anak gitu, anak yang kadang-kadang yang kulitnya masih sensitif. Jadi saya merasakan dengan pemakaian yang bahan impor ini memang sangat nyaman sekali buat anak-anak. Beda dengan produk kita yang masih lokal yang cenderung agak kaku. Dan terus habis itu biayanya pun juga cenderung lebih mahal daripada yang impor punya sebenarnya kalau kita beli bahan yang rolan gitu. Karena kecenderungan kalau impor punya dia itu seperti ini, printingannya itu dia bagus gitu, dia nggak akan pecah gitu. Tapi kalau misalkan lokal itu yang saya udah pernah coba pecah. Jadi kalau yang tahu tuh mereka cenderung nggak akan mau, jadi kasar ini permukaannya gitu. Sebenarnya itu tergantung ininya masyarakat sendiri semua. Mereka tuh karena udah terbiasa dengan pemakaian impor, jadi akhirnya kita mengikuti selera pasar gitu. Pasti semuanya kena juga.
termasuk kita di awal-awal pandemi yang kita udah mulai lockdown itu juga sempat karyawan saya itu hampir dua setengah bulan itu saya rumahkan semua. Setelah itu kita mulai pelan-pelan, awalnya 1-2 karyawan dulu, setelah lama-lama mulai, alhamdulillah sekarang udah mulai normal lagi, walaupun kondisi bahan yang kita sangat sekarang ini susah banget untuk mendapatkan bahan yang biasa kita pakai ini gitu ya. Untuk sekarang yang penting masih bertahan dan anak-anak masih bisa bekerja, anak-anak karyawan saya bisa bekerja dengan untuk mendapatkan penghasilan mereka, itu yang utama. Hampir sekitar 75% ya Bu ya. Kalau dulu saya bilang lumayan, kalau sekarang masih alhamdulillah masih bersyukur, cuma tidak seperti yang kemarin gitu aja Bu. Kalau karyawan saya kebetulan mereka ada yang dari Tasik, dari Kuningan, yang itu kayak buang benang, untuk saya berdayakan warga-warga di sini aja gitu. Alhamdulillah sekarang udah hampir dengan buang benang itu sekitar 11 orang. 7 anak itu satu lagi di Kreo, saya taruh di situ. Nggak kita gabung dikarenakan di sini aja udah cukup padat, nanti kalau tambah itu udah nggak ada kuat lagi gitu. Ya, kita sekarang lagi produksi baju daster anak ya, homey dress. Saya udah kasih nama homey dress. Kenapa homey dress? Karena itu kan sekarang lagi musim tren bahan apa nggak saya bikin juga buat anak-anak yang sehari-hari kan itu bahannya juga termasuk nyaman juga, adem juga. Ditambah itu bahan masih sekarang lagi tren, jadi gampang nyarinya. Dengan bahan yang cotton spandex yang saya punya ini susah banget. Jadi untuk menyeimbangkan produksi. Baru launching, jadi sekitar launching itu baru sekitar 3 minggu ini, baru banget. Jadi ya kita ibaratnya masih newbie lah Bu. Insya Allah yakin ini juga akan ada stok yang sudah siap untuk kita jual untuk ke reseller-reseller semua. Alhamdulillah pun beberapa outlet udah percaya sama kita untuk mengisi barang mereka sendiri gitu. Kenapa kita fleksibel? Saya termasuk orang yang fleksibel. Partai boleh buka label. Jadi kita itu semuanya ada 7 size ya. Satu size itu mulai dari XS yang paling kecil itu untuk anak sekitar 2 bulan sampai anak 1 tahun, tergantung berat dan besar badan si anak. Kalau anaknya gede berarti dia harus ambil size di atas ukuran standar estimasi yang sudah kita berikan. Untuk ukuran S ini itu biasanya untuk anak 2 tahun sampai dengan 3 tahun, L seterusnya sampai yang triple. Terus kenapa kita dalam satu kodi ini motif cukup banyak, ada sekitar 19 sampai 20 motif yang berbeda, tidak ada yang sama. Jadi potensi untuk kita menjual ini, peluang untuk jualan tuh lebih tinggi dikarenakan orang akan ngelihat motif ini lucu, akhirnya bukan seharusnya dia cuma beli 1 atau 2, bisa jadi dia ngambil 5 gitu. Nah, itu kenapa kelebihan kita di sini seperti ini, dikarenakan untuk para penjual bisa memaksimalkan jualan mereka dengan motif-motif yang kita berikan dalam satu kode ini. Yang polos kita juga punya ya Bu ya, polos juga. Karena beda dengan polos ini kita hanya isi 10 warna saja, 10 warna yang berbeda. Jadi dalam ini ada warna-warna yang berbeda, termasuk warna standar hitam pasti ada. Kalau misalkan ada yang request, Mbak aku mau hitam semua dong, ini itu bisa nanti kita nego untuk requestnya apa aja gitu. Kalau memang ada stok biasanya kita suka kasih gitu Bu. Udah buka aja di IG, cari kita R3 Legging atau Gudang Legging Anak Kids Corner, karena kita juga cukup banyak IG kita. Dan sekarang kalau mau lihat web kita pun juga ada, kita ada web di R3 Collection, nanti ada di bawah ini. Dikasih ya. Kak, kamu beli legging? Dalam satu kodi itu kita ada 19 sampai 20 motif. Itu beda-beda semua, nggak ada yang sama. Kenapa? Karena ini maksudnya ini size-nya XL semua atau gimana? Nah, kalau untuk grosir satu kodi ini satu size. Kalau ibu mau campur-campur itu biasanya kalau itu kena harga ecer. Kayaknya kemarin saya dikasih harga yang misalnya harga 5 sekian. 5 besi saus. Enggak per 10 sekian Iya. gitu. Ibu mau ambil per 10. Ya boleh, kita kan maksudnya awal coba dulu gitu. Jadi kan maksudnya beda size gitu, karena kan kalau nggak saya kan umurnya anaknya beda-beda gitu. Iya. Boleh.
Terus gimana? Jadi warna nggak masalah lah, yang penting bagus-bagus ya. Pasti bagus punya. Pasti bagus punya. Saya dulu memang kan berteman di FB udah lama. Terus pas udah gitu teman saya lihat postingan di teman. Saya lihat R3 kayaknya saya tahu deh. Wah iya, ini dulu saya sering beli. Ini memang bagus sih kualitasnya. Ya alhamdulillah. Ini asli loh. Makasih ya Bu. Iya, Bu, maksudnya ini kita lagi di video loh Bu. Lagi di YouTube loh Bu. oh gitu ya, memang maksudnya karena saya udah pakai gitu, udah tahu. Iya. Tapi penjualan gimana Bu? Alhamdulillah. Maksudnya karena ini ada yang request, jadinya Oh. pas saya lihat postingan temen, saya lihat R3. Kayaknya saya pernah ini deh, cuma saya maksudnya via online aja, Iya. Facebook. Iya. Jadi gini, saya mau ambil ukuran XL itu biasanya dari umur berapa ke berapa ya? XL itu 7 tahun. Berarti saya ambilnya Umur anak berapa dulu? ada yang umur 1 sampai 2 tahun. Oh, udah S. S10, M10. XL 10. Enggak dong, SML. XL sama double XL ya? Oke. Ya wes 10 aja lah. Ini ibu pemiliknya ya? Iya. Oh, dengan ibu siapa? Saya Rini. Oh, ibu nggak produksi daster. Dasar anak. Baru dasar anak. Tuh. Nih, lucu kan? Iya. Lucu. Dari umur 1 sampai 5 tahun ya? Iya, kayaknya? makanya kalau mau lihat kita ke situ aja kita lihat. Yuk. Gitu. Lucu. Ya, sini. Nah, ini untuk ini ada itu. Dasar yang terbaru. Ini untuk umur berapa? SMA. Bagus ya. Bahannya adem Bu. Iya, bahan kain. M, L, XL. XXL triple. Oh, berarti kalau satu coding itu satu size ya? Ya. Enggak. Nih, isinya kayak gini semua nih. Tuh. Beda kan isi dalamnya kan? Oh, ya udah deh. Udah ada nih. Iya. Ya udah deh, ntar kabarin aja. Berikut kalau mau lihat cara produksinya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konveksi R3 Collection. Mari kita sama-sama bisa melihat proses dari pembuatan legging. Yang pertama stepnya, jadi kita ada menggunakan bahan dari katun spandek ya. Ini ada katun spandek polos dan katun spandek motif. Setelah bahan ini dipotong sesuai dengan ukuran masing-masing, selanjutnya akan kita proses. Jadi obras itu ada dua, satu ini, satu. Ini kita ada beberapa tenaga ahli yang memang sudah bertahun-tahun berpengalaman di bidangnya. Dia, ya coba. Di sini dia cuma mengobras bahan yang memang sudah dipotong ya. Itu Pak obras. Selanjutnya tahap berikutnya kita bisa melihat di sini proses obras ya. Yang memang setiap ukuran dipasang karetnya, kemudian dipasang ukuran dari size celana tersebut. Akan dilanjutkan dengan proses menjahit jahitan yang ada karetnya dan juga yang di bawahnya itu untuk kaki-kakinya. Jadi ini proses berikutnya. Jadi kita sangat teliti sekali ya menerapkan dari proses penjahitannya ya, sehingga dari proses obras sampai dengan kam ini kita maksimalkan mengenai quality controlnya ya. Jadi paling
tidak ini bisa menjadikan produk kita produk unggulan yang terbaik di sledging. Ya. Ya. Ini namanya Iwan, Pak. Iwan. Dia sudah bertahun juga menjahit celana legging ya, sudah pengalaman di bidangnya. Ini mesin kam. Jadi istilahnya menjahit over deck, atas dan bawah. Ya. Ini untuk anak-anak. Iya. Nah, jadi yang dijahit ini, Bang. Dia akan ditekuk begini ya. Akan jahit dilingkar, kemudian bawahnya kaki ini akan ditekuk gini. Nah, dan akan dijahit juga. Ini Ya, jahit, gitu. ini jahit. Ya. Hah? Udah lanjut. Bahan baku kita ini legging, bahannya tuh cotton spandek dengan kualitas yang baik dan juga lembut dan juga nyaman. Banyak sekali customer kita yang puas dengan produk-produk kita ini. Bahan ini dari impor, jadi kita ambil dari impor dari Vietnam, dari apa? Taiwan, Bang. Bahan kita beli sih kalau udah habis langsung kita beli, nggak mesti setiap bulan, bisa jadi 2 minggu sekali ataupun 3 minggu sekali. Kita produksi ini ada 1000 buah, 1000 piece. 2000 piece ya? 1000 ya? Kurang lebih ada 100 kodi ya seminggu. Nah, kadang kan satu kodinya sekarang 20-an ya. Selanjutnya prosesnya diangkat. Ini setelah bahan dijahit, kemudian ada sisa-sisa benang yang harus dibersihkan. Nah, sisa-sisa benang itu harus kita pastikan terpotong dan juga rapi. Nah, di sini ada karyawan kita yang tugasnya memotong benang ya, membuang benang yang memang lebih ya. Jadi kita harus pastikan semua produk kita itu bersih dan rapi. Setelah bersih dan rapi, selanjutnya akan proses packing seperti ini, Bang. Sesuai dengan ukurannya. Kalau dia ukurannya L semua. Misalnya ukurannya XL semua. Dalam satu kodi ada 20 piece dan dalam satu mesin ada 12. Ya. Setelah kita susun seperti ini, ya, sesuai dengan ukuran, dan dalam satu kodi itu ada beberapa motif, Bang. Jadi isinya 20 itu bervariasi motifnya tuh, ya kan? Kita bisa lihat kan ada yang bunga-bunga, ada yang kotak-kotak, ya kan? Ada yang bulat-bulat, dan ada yang motif apa? Serigala. Jadi Satu kodi berbagai ukuran, berbagai motif. Jadi orang nggak sama semuanya. Jadi di sini ada 20 tuh ada kurang lebih ada 10 motif. Jadi masing-masing dapat 2 motif. Ya. Ini merupakan proses packing ya. Jadi masing-masing legging ini dilipat sedemikian rupa, kemudian di packing sesuai dengan ukuran masing-masing di dalam plastik. Yang pada akhirnya ini akan siap kirim, siap jual ya, ke supplier reseller kita ataupun customer yang telah menunggu produk ini. Insya Allah ada. Bahkan kita sudah ekspor juga ke Malaysia. Ya. Ya mudah-mudahan bisa booming lah, ya kan? Siap dikirim, siap dipasarkan ke semua customer kita. Ini hitungannya ya 2 bulan udah habis nih, Bang. Ya alhamdulillah udah mulai berkembang dari satu tempat menjadi sekarang 2 tempat. Oh iya, ibu-ibu yang pengen buka usaha seperti saya ini, kita juga menyediakan untuk dropship juga. Jadi tanpa modal, cukup mencantumkan nama para pelanggan dan apa orderannya apa aja. Nanti setelah itu kita akan rekap baru ditransfer. Untuk nggak ada untuk biaya packing atau biaya untuk rapi-rapi itu free, dikarenakan itu memang
bagian dari fasilitas yang kami berikan. Terus ayo ibu-ibu yang mau jualan legging anak-anak, nggak usah takut rugi. Kenapa legging ini dari tahun ke tahun tuh modelnya selalu seperti ini. Kenapa kita bikin yang standar? Karena memang seperti ini yang orang-orang selalu tuh akan cari gitu. Pernah sih ada ide pengen bikin kayak impor punya yang bergerigi atau dikasih ini, itu sepertinya hanya musiman aja sih, nggak terlalu seperti leggingnya saya produksi ini yang selalu dicari gitu. Jadi untuk yang mau mencari uang tambahan pemasukan biar kita di rumah sambil santai lihat handphone, ngatik handphone tapi transferan juga masuk. Insya Allah kalau yakin usaha ini sukses, bismillah pasti.